Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamina SPD dari UPT SD Negeri 112. Kali ini saya akan membawakan video koleksi antar materi seperti akan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Mada Mangunkarso dan Putri Handayani secara seimbang. Pendidikan juga haruslah menganut asas terikat. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan bagja. Visi saya sebagai guru penggerak di sini adalah mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, dan berbudaya positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Modul 1.4 Budaya Positif. Berdasarkan penerapan akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif yang dikenal dengan Bangun dan bukalah matamu, akan rasa aman dan saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.
Segitiga restitusi adalah cara memperbaiki diri untuk tujuan mewujudkan disiplin diri. Tahapan yang terdiri atas yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menyanyikan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya bisa mengetahui macam-macam posisi kontrol guru dan posisi manajer yang merupakan posisi kontrol yang paling ideal bagi seorang guru. Selain itu, saya mampu menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan segitiga restitusi sehingga murid akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep itu dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam memposisikan diri sebagai guru, saya sering memposisikan diri saya sebagai teman dan membuat rasa bersalah, padahal posisi ideal bagi guru adalah sebagai manajer. Sehingga saya perlu membiasakan memposisikan diri sebagai manajer dalam keseharian saya di sekolah sebagai seorang guru. Jadi di sini yang selama ini saya tidak tahu bahwa ternyata membuat siswa merasa bersalah itu adalah merupakan suatu hal yang tidak tepat. Kenapa? Karena dengan membuat peserta didik merasa bersalah itu maka akan berpengaruh nanti di kemudian hari. Sehingga di sini posisi yang paling tepat adalah posisi sebagai manajer. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya lebih bersemangat dan termotivasi untuk bisa memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam permasalahan yang terjadi di sekolah. Oleh karena itu, hal tersebut sejatinya guru harus membentuk rasa tanggung jawab pada murid untuk menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan tentunya akan muncul kesadaran intrinsik pada diri sang murid. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang menurut saya sudah baik yaitu penerapan keyakinan kelas, kemudian nilai-nilai kebajikan, serta disiplin positif. Kemudian, hal yang perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol guru yang sebelumnya lebih banyak berada di posisi teman dan penghukum. Seharusnya memposisikan diri sebagai manajer, di mana posisi manajer merupakan posisi kontrol paling ideal dan mampu memunculkan kesadaran dalam diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering memposisikan diri sebagai teman dan pembuat rasa bersalah, di mana saya meyakini posisi kontrol tersebut sudah ideal bagi guru. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya memahami mengenai posisi kontrol manajer yang ideal bagi guru, sehingga mampu membantu murid yang bertanggung jawab serta memperbaiki kesalahannya dan menunjukkan kesadaran intrinsik dalam dirinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawaban saya adalah saya pernah melakukan, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan kepada peserta didik bahwa setiap orang pasti pernah melakukan atau berbuat salah,
atau dengan kata lain bahwa tidak ada manusia yang. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lainnya yang saya anggap penting adalah kolaborasi antar sesama warga sekolah untuk bersama-sama menghidupkan budaya positif, serta sarana dan prasarana sekolah yang sangat penting untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.